Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cila Rizky Sari. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu kali ini materi tentang SuperLab 2. Nah, di sini saya sudah masuk ke Cisco Packet Tracer. Kalian untuk membukanya download dulu yang SuperLab 2, lalu kalian bisa membukanya. Terus di sini tuh ada instruksi-instruksi tentang cara mengerjakan SuperLab 2 ini. Nah, yang pertama-tama kita akan masuk ke part 1 dulu, yaitu basic configuration. Nah, seperti pada video kemarin, kali ini kita itu akan mengkonfigurasi hostname di switch dan juga router sesuai dengan nama yang ada di display. Terus kita juga mengkonfigurasikan enable secret dengan menggunakan sandinya itu SID. Nah, kita buka dulu switch satunya di sini. Kita masuk ke CLI, enable conf t. Untuk hostname-nya kita pakai hostname yang ini, SW1. Lalu enable secret SID. Nah, lalu kita coba juga yang di switch 2. Enable conf t host SW2. Enable secret SID. Terus kita ke sini switch 3, ke router 2 dulu. Enable conf t host ini RTR2. Enable secret SID. Terus kita coba ke sini switch 3. Enable conf t host ini S3. Enable secret SID. Terus ini ke switch 4, CLI, enable conf t hostnya ini SW4. Maaf, di sini hostnya SW4. Lalu enable secret SID. Terus kita ke sini ke switch 5, CLI, enable conf t host ini switch 5, enable secret SID. Terus ke switch 6, CLI, enable conf t hostname-nya ini SW6, lalu enable secret SID. Terus sekarang kita coba di multilayer 1 yang ini. Enable conf t hostnya ini MLS1, enable secret SID. Terus ke router 3, enable conf t hostnya ini RTR3, enable secret SID. Terus ke router 1, enable conf t hostnya ini RTR1, enable secret SID. Terus ke sini router 4, enable conf t hostnya ini RTR4, enable secret SID. Terus ke router 5, CLI, enable conf t host RTR5, enable secret SID. Terus ke multilayer 2, CLI, enable conf t host ini MLS2 teman-teman, lalu enable secret SID.
Nah, sekarang untuk konfigurasi di part 1-nya sudah selesai. Terus sekarang kita lanjut ke part 2, yaitu konfigurasi VLAN and ranking di switch 1, switch 2, dan juga router 2. Nah, di sini kita itu akan buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Nah, ini untuk nama VLAN-nya VLAN 10, 20, sampai 40. Terus konfigurasikan port flash di setiap interface yang terhubung ke PC. Terus juga konfigurasi kalau VLAN. Terus kita masuk dulu ke switch 1 yang di sini. Di sini berarti kita membuat VLAN 10 sama 20. Karena kan yang di sini yang terhubung itu VLAN 20 sama 20, kita buka switch-nya. Terus kita buat VLAN dulu. VLAN 10. Lalu namanya harus sama, VLAN 10 seperti ini. Terus kita buat VLAN 20. Terus namanya itu harus sama, VLAN 20. Lalu kita exit, kita masukkan interface-nya. Kita coba lihat. Ini F2, 3, 4, 5. Interface range FA0/2 sampai 3. Terus switch port mode access, switch port access VLAN 10, spanning tree port flash. Exit, interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 20, spanning tree port flash. Exit. Terus kita coba lihat di router switch ini terhubung ke router 2 melalui FA0/1. Kita akan terangkan dulu interface FA0/1, switch port mode terang. Terus di sini kita disuruh untuk konfigurasikan untuk allow VLAN. Switch port terang allow VLAN 10 sampai 20. Nah, kalau sudah, sekarang kita konfigurasikan di switch 2-nya. Di sini ada VLAN 30 dan 40. Kita buka switch 2-nya. Terus di sini kita buat dulu. VLAN 30-nya, lalu name VLAN 30. Kita buat juga untuk VLAN 40. Name VLAN 40. Terus kita exit. Lalu kita masukkan interface yang masuk ke switch 2. Kita cek dulu ini FA0/2. Ini 3, 4, dan 5. Kita buka switch 2-nya lagi. Ketik interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode access, switch port access VLAN 30, spanning tree port flash. Exit. Terus kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 40, spanning tree port flash. Terus kita exit. Nah, kalau kalian lihat di sini kan FA0/1 itu terhubung ke router 2. Nah, di sini kita akan terang dulu interface FA0/1, switch port mode terang, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 30, switch port terang allow VLAN 30 sampai 40. Terus kita konfigurasikan juga yang di router 2-nya. Kita masuk ke router 2. Nah, sebelumnya kita lihat dulu untuk interface-nya. Di sini FA1/0 itu terhubung ke switch 1. Nah, kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke switch 1. Kita buka router 2-nya. Ini maaf ya, ketikkan interface FA0/1. Maaf, di sini ternyata salah. Kita cek lagi. Di sini FA1/0. Kita nyalakan dulu untuk portnya, terus kita akan buat sub interface-nya. Ini exit dulu. Nah, kita coba lihat di sini kan terhubung ke switch 1. Jadi kita buat untuk sub interface 10 sampai 20. Interface FA1/0.10 encapsulation landing 10 IP address. Di sini
karena VLAN-nya 10, kita lihat dulu untuk IP address VLAN 10. Nah, di sini berarti kita pakai yang 10.0. 192.168.10.1. Nah, di sini kan untuk router 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, alamat pertamanya itu kan pasti 10.1. Nah, terus karena ini slotnya 24, jadi kita untuk subnet masuknya itu 255.255.255.0, terus ketik exit. Nah, dan terus kita masuk ke interface /1/10.10.20 encapsulation.1q20. Lalu untuk IP address-nya ini diganti menjadi 10, ini diganti yang di bagian 10.1 diganti menjadi 20.1, lalu exit. Nah, kita konfigurasikan juga yang di switch 2 yaitu VLAN 30 dan 40. Kita nyalakan dulu ini interface FK0/0, interface FK0/0, kita shutdown dulu, lalu exit. Kita masuk lagi interface FA0/0.30, karena ini VLAN 30 dan 40. Terus di sini kita ketik encapsulation.1q30, IP address 192.168.30.1.255.255.0, exit. Terus kita konfigurasikan juga untuk VLAN 40, ini FA0/0.40 encapsulation.1q40, IP address-nya ini menjadi 40.1, lalu exit. Nah, di sini nanti kita akan mengkonfigurasikan IP DHCP di router 2, terus DNS-nya itu pakai yang 100.2. Nah, di sini ini kita exit dulu, ketik IP DHCP full VLAN 10. Maaf, di sini untuk tulisan VLAN-nya menjadi kapital semua. Untuk networknya 192.168.10.0, lalu subnet masuknya 255.255.255.0, lalu ketikkan default router 192.168.10.1. Di sini kita pakai alamat IP pertama sebagai default router atau gateway-nya. Di sini DNS-nya kita menggunakan 100.2. Nah, di sini kita pakai alamat IP pertama sebagai default router atau gateway-nya. Nah, terus untuk DNS-nya tadi kita disuruh menggunakan yang 1.2. Ini saya sudah mengetik. Kalau sudah, kita exit. Nah, di sini akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah buat dari VLAN 10, 20, 30 sampai 40. Terus di sini kita akan konfigurasikan untuk IP backslot-nya atau IP yang dikecualikan dari DHCP ini. Ketik IP DHCP backslot 192.168.10.1, lalu kita buat untuk 20.1. Maaf, di sini ternyata saya salah ketik. Terus kita buat untuk 20.1, 20.30, lalu 40, lalu kita buat 20.1, 30.1 sampai 40.1. Sekarang kita akan coba cek IP DHCP-nya di masing-masing VLAN. Kita coba dulu isinya. Ini saya coba di PC 1 dulu, ke DHCP. Nah, ini sudah ada IP-nya. Kita coba juga di VLAN 20, ke desktop, IP configuration, lalu ke DHCP. Nah, di sini juga sudah ada IP-nya. Terus kita ke VLAN 30, desktop, IP configuration. Nah, di sini untuk VLAN 40-nya sudah ada. Terus kita cek juga untuk VLAN 40-nya. Nah, di sini juga sudah ada untuk VLAN 40. Sekarang di sini kita disuruh untuk melakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, kita coba ping. Ini misalnya dari PC 1 ke PC 0. Nah, ini fail. Lalu kita, karena masih awal-awal kita gagal, terus kita coba lagi 10, 20. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita coba juga misalnya dari VLAN 10 sama 30. Nah, ini untuk awal-awal pasti gagal. Terus kita coba lagi. Nah, sekarang sudah successful. Ini kita delete aja. Sekarang kita masuk ke part 3.
yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 3, 4, dan router 3. Berarti di sini 3, 4 sampai router 3 yang di sini. Nah, ini kita juga sama seperti konfigurasi yang ada di switch 1, switch 2, dan router 3. Pertama-tama kita akan buat VLAN dulu. Ini kita VLAN-nya ada 60, 50 sama 60. Terus kita juga seperti biasa konfigurasi port interface di setiap interface yang terhubung ke PC. Terus konfigurasi allow VLAN. Terus kita konfigurasikan DHCP dengan DNS-nya yang ini. Terus nanti kita memasukkan IP address-nya itu yang ini VLAN 50 dan ini untuk VLAN 60. Terus kita konfigurasikan saja ke switch 3. Ini berarti kita buat VLAN 50 sama 60 ya teman-teman. Enable SID config. Ini kita buat VLAN-nya dulu, VLAN 50. Name VLAN 50. Terus kita buat VLAN 60. Terus name-nya VLAN 60. Nah, kalau sudah exit, sekarang kita coba lihat interface-nya. Ini 3, ini 2, lalu 45. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mode access, switch port akses VLAN 50. Spanning tree port face, exit interface FA 0/4 sampai 5. Maaf, di sini saya kurang menuliskan range FA 0/4 sampai 5. Terus switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 60, spanning tree port face, exit. Terus sekarang kita coba lihat. Ini kalau 0/6 itu mengarah ke router, jadi kita akan coba terang ke router melalui FA 0/6. Interface FA 0/6, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 50 sampai 60. Nah, kita terang juga yang di sini FA 0/1 yang terhubung ke switch 4. Exit interface FA 0/1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 50 sampai 60. Nah, kita konfigurasikan juga di switch 4-nya. Ini juga sama VLAN yang 50 sama 60. Enable SID config VLAN 50, name VLAN 50, VLAN 60-nya. Lalu sekarang kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN. Ini 2, ini 3, 2, 4, 5. Interface range FA 0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN ini 50, spanning tree port face, exit interface range 0/4 sampai 5. Terus switch port mode akses, switch port akses VLAN ini 60, spanning tree port face. Terus sekarang kita juga akan terangkan ini satu saja ke VLAN 3, yaitu melalui FA 0/1. Ini exit dulu. Interface FA 0/1, switch port mode terang, switch port terang low VLAN sama juga 50 sampai 60. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di router 3-nya yang sini. Nah, ini kita coba lihat dulu. Terhubung ke switch 3 terhubung melalui FA 0/0. Kita akan nyalakan dulu ke portnya. Kita masuk dulu ke conf T. Tadi interface FA 0/0 shutdown. Nah, sekarang sudah nyala. Terus sekarang kita akan buat sub interface-nya untuk VLAN 50 sama 60. Interface FA 0/0.50 encapsulation dari 50. IP address untuk IP-nya kita pakai yang ini 50.192.168.50.1 exit. Terus kita buat untuk VLAN 60-nya. Ini ganti aja 60. Lalu encapsulation .160. Terus untuk IP address-nya kita ganti menjadi 60.1.
Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasikan juga DHCP nya. Ketik IP DHCP full VLAN 50. Networknya 192.168.50.0 255.255.255.0. Ini saya kurang 5. Default routernya 192.168.50.1. DNS nya tadi kita pakai yang 100.2, 92.168.100.2. Exit. Sekarang kita buat untuk VLAN 60 nya. Networknya 60.0, terus default routernya 60.1, terus DNS nya kita pakai 100 yang .2. Kita exit. Sekarang kita konfigurasikan untuk excluded DHCP exclude. Ini berarti kita pakai yang IP pertama, yang ini berarti 50.1 dan juga 60.1, 192.168.50.1, terus 60.1. Nah, di sini sudah semua konfigurasinya. Sekarang kita coba tes IP DHCP-nya di VLAN 50. Ini sudah ada. Cek juga di sini yang terhubung ke switch 4. Di sini juga sudah ada. Sekarang di VLAN 60. Ini udah ada. Kita coba juga PC 14. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini juga kita disuruh melakukan konektivitas, yaitu kita bisa ping. Nah, ini misalnya VLAN 50 ke 60. Nah, ini untuk pertama pasti file. Nah, ini kita coba lagi VLAN 50. Nah, ini sudah successful, berarti kita sudah berhasil. Nah, ini sudah successful, berarti kita sudah berhasil untuk konfigurasinya. Sekarang kita lanjut ke part 4, configure VLAN and tamping di switch 5, 6, dan multilayer 1. Ini switch 5, 6, dan ini multilayer 1. Nah, seperti biasa kita juga buat VLAN di sini. Untuk VLAN-nya di sini ada sampai 90, 70, 80, 90, ada 3 VLAN. Terus seperti biasa kita akan konfigurasikan port var di setiap VLAN dan juga low VLAN. Kita juga akan konfigurasi DHCP, dan untuk IP address-nya itu ini kita pakai IP address alamat IP pertama dari setiap VLAN, nanti di multilayer satunya. Terus kita akan melakukan pool juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kita buka dulu switch 5-nya. Enable SID conf T. Ini kita buat VLAN ini 70 sampai 80-nya. VLAN 70, name VLAN 70. Terus kita buat VLAN 80. Exit. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Ini 0/2 345. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mode port akses ini VLAN 70. Spanning kiri port flash. Exit. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode akses VLAN 80. Spanning tree port flash. Terus sekarang kita akan terangkan juga ke multilayer 1 melalui FA 0/1. Interface FA 0/1. Switch port mode terang. Switch port room allow VLAN 70 sampai 80. Sekarang kita konfigurasikan di switch 6. Di sini ada 3 VLAN, yaitu 70, 80, sama 90. Enable SID conf T. Kita buat dulu VLAN-nya. VLAN 70. Name VLAN 70. Buat VLAN 80. Yang terakhir yaitu VLAN 90. Exit. Kita juga masukkan interface-nya. Kita coba lihat dulu. Ini FA 0/2 345 678.
interface range FA 0/2 sampai 3, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 70, spanning tree port flash exit, interface range FA 0/4 sampai 5, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 80, spanning tree port flash. Terus yang terakhir ini ada 3 interface, interface range FA 0/6 sampai 8, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 90, spanning tree port flash. Nah, itu juga terang yang dari switch 6 ke multi layer. Ini kita melalui FA 0/1. Interface FA 0/1, switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 70 sampai 90. Terus sekarang kita juga konfigurasikan di multilayer 1. Nah, tadi kan FA 0/1. Nah, ini kalau multilayer 1 itu melalui FA 0/3 dan 0/2. Kita buka multilayernya, enable SID config. Kita buat dulu VLAN 70 sampai 90, VLAN 70 dan VLAN 70. Kita buat sampai 90, ini 80, ini 80, ini 90, ini 90. Exit. Sekarang kita masuk ke yang tadi, interface range FA 0/, interface range FA 0/2 sampai 3, switchboard terang encapsulation .enqueue, switchboard mode terang. Sekarang kita masuk ke ini, interface VLAN 70. Di sini kita ketikkan IP address-nya, Nah, untuk IP address-nya kita bisa lihat di sini untuk 192.168.70.1. Ini kita masukkan subnetnya 255.255.255.0. Exit. Interface VLAN 80, IP address 192.168.80.1. Exit. Kita masuk ke VLAN 90. Terus IP address-nya 90.1. Untuk konfigurasinya sudah selesai. Terus sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP-nya. Ketik IP DHCP pool VLAN, ini VLAN 70 dulu. Networknya 192.168.70.0, 255.255.255.0. Terus developernya 192.168.70.1. Lalu untuk DNS-nya kita pakai seperti biasa, 192.168.100.2. Exit. Kita buat sampai VLAN 90. Nah, di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini saya sudah buat untuk IP DHCP-nya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk exclude-nya. IP DHCP exclude. Ini masukkan IP address-nya dulu yang 70.1, terus 80.1 sama 90.1. Exit. Sekarang kita coba tes untuk DHCP-nya di masing-masing switch. Ini VLAN 70 dulu. Ini sudah ada. Ini di switch 4. Ini sudah ada. Terus ini yang di VLAN 80. Terus di divisi 22 juga sudah ada. Terakhir ini divisi 24 yang VLAN-nya itu 90. Nah, ini sudah ada semua. Nah, di sini kita akan melakukan ping, misalnya dari divisi 16. Nah, ini successful. Terus sekarang kita coba ke part selanjutnya, yaitu part 5. Di sini kita akan konfigurasi VLAN di multilayer 2. Yang ini tuh di sini, di multilayer 2-nya kita pakai VLAN 100 karena di sini kan hanya ada VLAN 100. Terus ini kan cuman VLAN 100 doang. Terus kita buat VLAN-nya dulu, VLAN 100.
name VLAN 100. Terus kita masuk ke interface VLAN 100. Ini kita masukkan IP-nya, IP address. Nah, untuk IP-nya kita bisa lihat di sini 192.168.100.1 255.255.255.0. Terus sekarang kita coba exit dulu. Kita masukkan ininya, portnya ini 0/1 dan 0/2. Interface range FA 0/1 sampai 2. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 100. Terus kita coba lihat di sini. Kalau tadi kan kita sudah buat VLAN, terus kita juga sudah spanning tree port face. Oh, ini belum ya teman-teman, belum spanning tree port face. Ini kita masuk lagi ke FA. Oh, ternyata ini belum spanning tree port face. Ini kita masuk lagi ke interface FA 0/1 sampai 2. Terus kita ulang lagi switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 100, spanning tree port face, exit. Nah, ini udah yang port face. Terus kita konfigurasikan yang SVI MLS2 untuk VLAN 100. Ini juga sudah. Terus kita itu akan konfigurasikan alamat IP manualnya itu di server. Ini untuk server DNS dan ini untuk server web. Kita buat dulu, kita masukkan dulu IP DNS server. Desktop, IP configuration 192.168, ini 100.2. Subnet mask-nya. File gateway-nya ini 100.1 pakai yang di multilayer 2. Ini DNS servernya itu pakai yang 100.2 juga. Terus kita konfigurasikan juga di web server. Kalau di sini 100.3. Terus ini default gateway pakai yang 100.1. Terus ini untuk DNS-nya pakai yang 100.2 juga. Terus sekarang kita coba ping di sini di web server. Kita ping IP multilayer 192.168. Ini kita pakai yang pit gateway yang 100.1. Nah, ini langsung TTL. Sekarang kita coba juga di DNS. Kita coba di command prompt ping 192.168.100.1. Nah, ini juga langsung TTL. Ini kita tadi disuruh ping ke MLS2 dan ini dua-duanya itu sudah TTL. Sekarang kita lanjut ke part 6, yaitu configure point-to-point addressing between router dan MLS2. Berarti di sini kita itu akan melakukan konfigurasi point-to-point antara router sama router ini dan juga router multilayer 2. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di multilayer 2. Ini kita coba lihat dulu port yang terhubung ke router. Ini router 0/3 dan 0/4. Untuk IP-nya itu ini yaitu 18. Kita masuk dulu. Interface range FA 0/3. IP address 10.10.10.18, sampai masknya 2555.255.255.0. Ternyata subnet masknya itu 252. Kalau kalian lihat itu, oh ya sebentar, kita pakai perintah no aja dulu. Terus IP address-nya, ternyata di sini perintahnya itu no sw, lalu kita masukkan IP address-nya yang 10.18. Lalu kita masukkan no shutdown. Nah, ini kenapa kita pakai yang 252? Karena kan kalau kalian lihat di sini IP FA 0/3 itu 10.10.18/30. Jadi kita itu pakai 252 bukan 255.0. Sekarang kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 5 ini melalui FA 0/4. IP-nya itu 10.22. Exit interface FA 0/4 no switch port. IP address di sini tadi 10.22. no shutdown. Nah, di multilayer 2 nya sudah. Sekarang kita ke router 4. Di sini kita coba lihat dulu. Di sini ada dua, yaitu FA 0/0 dan SE 2/0. Di sini konfigurasikan dulu yang FA 0/0, IP-nya itu 10.17. Enable SIP conft interface
interface FA0/0 karena bukan di multilayer, jadi kita langsung ketikkan juga IP address-nya. Jadi kalau tadi konfigurasi NoSwitch port itu kita lakukan hanya di multilayer. IP address 10 10.10.17 2555 255 255 252 no shutdown. Lalu kita exit. Kita konfigurasikan juga yang di SE0/0 dengan IP 10.10, interface SE2/0. Maaf, di sini kita masukkan IP SE. Lalu kita masukkan IP address yang 10.10.10 255 255 255 252 no switch port. Nah, di sini no shutdown. Nah, di sini sudah di router 4, sekarang di router 5. Ini juga sama 0/0 sama 2 sama SE2/0. Ini IP-nya juga sama 10.21. Oke, interface FA0/0, IP address 10.10.10 21 255.255.255.252. Di sini belum saya spasi. No shutdown. Exit. Kalau SE2/0 itu yang 10.14. Interface SE2/0, IP address-nya 10.10.10. Ini kita ganti menjadi 10.14. Lalu no shutdown. Nah, di sini kita lanjut ke router 1. Kalau router 1 ini ada 4 jalur, yaitu ke router 4, ke router 5, dan router 3, dan router 2. Kita coba lihat dulu ke yang ke router 4, yaitu SE2/0. Interface SE2/0. Kita coba lihat IP address-nya. Kalau SE2/0 itu 10.9. IP address 10.10.10.9 255 255 255.252. Shutdown. Exit. Kita masuk ke interface SE3/0. Kalau 3/0 itu ini, yang ini terhubung ke router 5. IP-nya itu 10.13. Nah, ini ya teman-teman. 10.13. No shutdown. Exit. Kita lihat ini FA4/0 dulu 10.5. Interface FA4/0, IP address 10.10.10. Nah, ini kita ganti menjadi 10.5 tadi. No shutdown. Exit. Ini yang mengarah ke router 2, yaitu FA5/0, IP-nya 10.1. Interface FA5/0, IP-nya tadi 10.1. Shutdown. Di router satunya sudah, sekarang kita di router 2-nya konfigurasikan juga. Cek dulu. Interface-nya 4/0, IP-nya 10.2. Interface FA4/0, IP address 10.10.10.2 255 255 255.252. No shutdown. Di router 3 ini ada 2 jalur. Yang ke sini router 1, lalu ke multilayer 1. Ini kita konfigurasikan dulu ke router 1 FA4/0. FA4/0, IP address 10.10.10 titik, ini 4/0 titik 6 ya teman-teman. 255 252. No shutdown. Kita exit. Ini interface FA0/1/0, FA0/1. Kita cek dulu sekalian IP-nya. Ini 10.25. Interface FA1/0, IP
address 10 10 10 25 no shutdown. Nah sekarang di multi layer satunya enable SID config. Oh ya, berarti di sini itu kurang ya teman-teman. Berarti di semua router dan juga multi layer 1 dan juga 2, bukan di dua saja tapi di satu juga. Kita konfigurasikan. Kita masuk dulu ke interface FA0/1, IP-nya 10.26. Interface FA0/1, IP address 10 10 10 26. Subnet mask-nya 25. Sebentar, ini ada yang salah. Oh ya, saya lupa karena ini multi layer. Kita no switch port dulu. Baru kita ketikkan IP-nya. Sekarang kita coba ping. Misalnya di sini saya ping ke router 1, IP-nya itu kan 10.1. Ini exit dulu aja. Ping 10 10 10.1. Nah ini kan 100 byte ya, berarti kita itu sudah berhasil. Kalau misalnya kalian belum 100, misal 80, kalian harus ping lagi. Nah sekarang kita lanjut ke yang part 7, yaitu konfigur EIGRP di router 1, 2, router 3, dan multi layer 1. Berarti di area yang kuning ini kan ada router 1, 2, 3, dan multi layer 1. Ini di sini kita pakai EIGRP. Nah untuk EIGRP-nya itu kita gunakan EIGRP 10. Untuk wildcard mask-nya kita pakai, berarti karena ini 130 yang 0.3, terus kita disablekan auto summoner-nya, terus kita melakukan konektivitas seperti status IP network, terus status routing, terus kita juga akan melakukan ping ke PC. Nah ini untuk konfigurasinya kita mulai dari router 1 dulu. Lalu kita ketik router EIGRP 10 karena kan di sini perintahnya 10. Terus kita ketik no auto, sebentar, ini no auto script summary. Karena di sini kita perintahnya kan untuk disable itu auto summary. Kita ketikkan networknya. Nah seperti kemarin di sini kan terhubungnya itu di sini dulu router 2. Ini IP-nya kan 10.1 dan ini titik 2. Maka untuk networknya itu 10.0. 10 10 10.0. Wildcard-nya 0.0.0.3. Nah kita ketikkan lagi untuk yang mengarah ke router 3. Ini IP-nya 10.5 dan 10.6, maka di sini 10.4. Berarti 10.4. Terus kita juga konfigurasikan di router 2. Router EIGRP B10. Networknya kita cek, berarti oh ya ini disablekan auto summary-nya dulu. Auto script summary. Terus kita coba cek networknya. Ini kan hanya satu ya teman-teman, yang menuju ke sini router 1. Ini ada 3 ternyata. Ini kan berarti yang pertama ke router 1, kedua ke switch 1, dan switch 2. Kita coba yang di sini dulu. Ini networknya berarti 10.0. Network 10 10 10 0 0.0. Maaf, di sini kurang 0. Kalau tandanya seperti ini berarti kita sudah terhubung dengan router satunya. Terus kita cek di sini, ini kan berarti dia pakai yang 10.0 dan ini 10.0 sampai 40.0. Nah kita konfigurasikan sampai 40.0. Ini wildcard-nya kita ganti menjadi 255 karena kalau kalian lihat di sini, ini kan slash-nya itu sebentar. Nah di sini tuh slash-nya itu 24. Nah untuk wildcard-nya itu kita pakai yang 255. Di sini kita ganti. Nah di sini kita ganti IP-nya 192 168.10.0. Wildcard-nya 0.0.0.255. Kita ketik sampai yang 40. Ini 20, ini 30, ini 40. Terus kita konfigurasikan juga di router 3. Di router 3 juga ini ada pertama dulu ke sini, ini tuh 25, ini 26, maka networknya itu 24. Ini juga terhubung ke router 1. Ini kita ke router 1 dulu, berarti ini adalah networknya 10.4.
kita ketikkan router EIGRP 10 no auto zoom, networknya 10.10.10.4, wildcardnya 0.0.3. Terus kita lihat di sini, ini tadi 24, ini diganti menjadi 24. Terus di sini ini kan terhubung ke sini dulu ya. Ini ada VLAN 50 sampai 60. Nah, kita konfigurasikan dulu. Ini wildcardnya 255 karena source-nya itu 24. Terus ini 92 168 50.0. Nah, terus sekarang 60.0. Terus kita konfigurasikan juga di multi layer 1. Di multi layer 1 kan ini ada satu dulu yang terhubung ke router 3. Ini sama juga 10.24 networknya. Ini kita, kalau di multi layer 1 itu kita harus ketikkan IP routing dulu. IP routing baru router EIGRP 10. Terus mau auto summary, networknya 10.10.10.24, yang partnya 3. Nah, ini sudah terhubung. Terus kita coba lihat di sini. Ini berarti ada VLAN 70, 80, sama 90. Nah, kita masukkan network dari VLAN tersebut. Network 192.168 70.0.0.0.255 karena ini source-nya 24. Ini kita coba masukkan yang 80 sama 90-nya. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba cek. Misalnya di sini saya cek di router 1 zip to show IP EIGRP network. Nah, ini ada 10.2 sama 10.6. Berarti yang ini 2 sama 6 itu sudah ada. Terus kita cek to show IP route. Ini spasi aja. Nah, ini yang lambangnya D itu artinya di sini EIGRP. Di sini ada VLAN 10 sampai 90-nya. Terus kita coba misalnya ping dari PC 0 ke 16 misalnya. Nah, ini sudah successful walaupun mereka itu berbeda router. Maaf, di sini saya ngasih file. Ini VLAN 20 sama PC 16. Nah, di sini sudah successful. Terus ini kita ke part 8, kita konfigurasi SPF di router 1, 4, 5 dan multi layer 2. Berarti kalau tadi kan di sini di wilayah ini itu kan EIGRP. Sekarang di wilayah sini itu adalah SPF. Jadi nanti router 4, router 1, 4, 5 dan multi layer 2 ini bakal pakai OSPF. Nah, ini untuk SPF kita pakai OSPF 1. Terus seperti tadi kita konfigurasikan untuk network, table routing, dan kita akan coba routing ke semua PC. Di sini saya akan konfigurasikan dulu di router satunya. Kalau tadi kan kita pakai ketikan EIGRP, di sini kita ketik router SPF 1 karena perintahnya 1. Terus kita ketik networknya. Kalau network itu ini kan ada 2, yaitu yang mengarah ke router 4 dan router 5. Kalau router 1 itu 10.9, router 10.10 router, maka di sini 10.8 networknya. 10.10.10.8 wildcardnya. Terus di sini area saya akan pakai 0. Terus kita ketik juga yang mengarah ke router 5. Ini 13 dan 14, pasti networknya adalah 12. 12 areanya 0. Terus kita konfigurasikan di router 4. Enable SID config router OSPF 1. Networknya tadi yang pertama itu router 1 dulu, 10.8 10.10.10.8, wildcardnya areanya 0. Ini konfigurasikan juga yang mengarah ke multi layer. Ini kan 17, ini 18, pasti networknya adalah 16. Kita konfigurasikan di router 5. Enable SID config router OSPF 1. Terus networknya
tadi yang terhubung ke router 1 itu adalah 10.12. 12 wildcardnya, terus area. Nah, terus di sini kalau ini 10.21, ini 10.22, maka networknya adalah titik 10.20. Nah, sekarang kita konfigurasikan juga di multilayer 2. Kalau di multilayer 2 ini kan ada dua jalur yang mengarah ke router 4 dan router 5. Kita buka dulu. Enable SID config. Nah, karena ini di multilayer, sekarang kita ketikkan IP routing dulu. Baru ketikkan router OSPF 1. Nah, kita coba lihat dulu. Ini networknya berarti adalah 16. Network 10, 16. Wildcardnya areanya 0. Terus yang mengarah ke router 5 tadi itu adalah 10.20. Terus ini kita ketikkan juga untuk VLAN 100-nya. Ini berarti 100.0. Ini kita 100. Nah, ini untuk wildcardnya kita ganti menjadi 255. Ini kita ganti menjadi 192, 168, 100.0. Wildcardnya itu 255, areanya itu 0. Nah, sekarang kita akan coba cek di misalnya tadi di router 1 aja. Show IP HRP, HRP-nya kita ganti menjadi OSPF network. Di sini udah ada yang 21 sama yang 17. Berarti 21 itu yang ini, yang sama yang 17 itu yang ini. Terus kita coba cek juga yang do show IP route. Do show IP route. Kalian lihat di sini kalau O itu artinya OSPF. Di sini ada yang 16 sama 20. Di sini juga ada yang VLAN 100. Nah, kita lanjut ke materi yang 9, yaitu configure mutual redistribution in router 1. Nah, di area kuning ini kan kita pakai HRP, terus yang biru itu kita pakai yang SPF. Jadinya server itu nggak bisa terhubung ke PC-PC ini, karena kan dia itu berbeda ya teman-teman. Di HRP, kalau server itu SPF, nah jadinya mereka itu nggak bisa terhubung. Misalnya saya ping dari server DNS server ke PC 24, nah ini tuh gagal. Padahal kan ini tuh sudah ada IP-nya ya, jadi kita itu harus melakukan mutual redistribution. Nah, kita melakukan di router 1 karena kan router 1 ini sebagai penghubung. Ini kita exit aja, terus ketik router EIGRP 10, karena tadi kan pakai 10, terus kita ketik distribute OSPF. Ini kan tadi OSPF-nya itu disuruhnya 1, terus ketik metrik, ini metriknya itu 11 sampai 5. Jangan lupa ini metriknya dikasih spasi. Nah, di sini saya typo. Terus di sini kita ketik router OSPF 1. Kan tadi kan disuruhnya 1, terus ketik distribute EIGRP 10 subnet. Maaf, di sini saya typo. Nah, berarti di sini kita melakukan kebalikannya ya. Di sini kita tadi router EIGRP dan OSPF. Nah, sekarang kita coba cek di router 4 misalnya. Show IP route. Nah, di sini kan sudah ada yang E2 misalnya tadi, misalnya di router 2. Enable SID config show IP route. Nah, di sini kan ada tanda X-nya itu adalah eksternal, dan di sini juga sudah ada yang VLAN 100 yang IP-nya itu, yang networknya itu 100.0. Sekarang kita coba ping tadi DNS ke PC 4. Nah, sekarang sudah bisa. Tadi kan kita gagal. Maaf, di sini kita masih gagal. Kita coba ulangi. Nah, di sini kita sudah berhasil. Tadi kan kita gagal ya teman-teman. Terus kita lanjut ke part 10, yaitu konfigur DNS dan web server. Nah, ini kita seperti materi kemarin di DNS server, kita buat dengan IP 103 yang A-report dan CNAME. Terus yang di web server kita juga buat webnya. Kita buka dulu untuk web servernya, DNS servernya, ke service, ke DNS. Nah, ini pastikan on.
Untuk nama di sini, untuk namanya pakai yang ini, akademi.sekolahan.com. Di sini saya pakai com karena mungkin di sini instruksinya kurang tepat. Akademi.sekolahan.com. Nah, untuk di sini typingnya itu kita menggunakan yang A-report dulu. Terus untuk addressnya itu 1.3 192 168 100.3. Kalau sudah kita add, kita buat yang sinem. Nah, kalau sinem untuk namanya itu kita pakai yang www.akademi.sekolahan.com ya teman-teman. Terus untuk hostname, di sini untuk hostname-nya itu kita pakai yang akademi.sekolahan.com. Lalu maaf, di sini kita pakai y, lalu add. Kita buat juga di web server. Ini web server, mau ke service, terus ke bagian HTTP. Nah, di HTTP itu kita pastikan kalau HTTP dan HTTPS-nya itu on. Terus ke bagian index, kita pilih edit. Nah, ini akan saya ganti aja paket tracernya menjadi akademi.sekolahan.id. Lalu kita copy dulu. Di sini juga ganti yang Cisco paket tracer. Kita ganti menjadi yang ini, akademi.sekolahan.id. Terus kita save, ini klik yes. Nah, terus di sini kita akan uji untuk web server dan DNS servernya. Nah, untuk pengujiannya akan saya lakukan di PC 24 dan 21. Ini saya cek dulu sudah ada IP-nya atau belum. Terus kita ke bagian command prompt, ketik ping akademi.sekolahan.com. Nah, ini TTL sudah berhasil. Terus sekarang kita coba cek di PC 24 ke bagian web browser. Ini memang agak lama, kita tunggu sebentar. Ini kita ketik www.akademi.sekolahan.com. Terus kita klik yang go. Nah, di sini sudah ada ya konfigurasinya yang akademi sekolahan. Terus ini ada juga yang welcome to akademi.sekolahan.id seperti yang di sini untuk menampilkan welcome to sekolahan ID. Nah, terus sekarang kita konfigurasikan ke part terakhir, yaitu part 11, yaitu konfigur access list. Di sini kita disuruh konfigurasi access list di multilayer 2 yang sini untuk memblokir paket ke HTTP ke server. Terus kita juga disuruh gunakan access list dengan nama block strip HTTP. Terus di sini kita nanti disuruh melakukan ping konektivitas untuk memastikan bahwa ini semua klien, berarti semua PC-PC ini bisa akses HTTP, tetapi tidak bisa mengakses HTTPS. Kita konfigurasikan di multilayer 2, IP access list x standard. Di sini kita dikasih strip, lalu kita ketik blocks underscore http. Kita ketik deny karena kita akan memblokir. Terus ketik TCP. TCP itu adalah HTTPS. Kita pakai ini, kita berarti blokir yang ini VLAN 100 192.168.100.0, nomornya 0.0 255. Terus kita ketik EQ80. Maksud dari 80 itu port dari HTTP-nya itu kan 80. Terus ini kita ketikkan permit untuk mengizinkan permintaan IP ani-ani. Terus kita masuk ke interface VLAN 100. Nah, di sini kita blokir IP access group. Ini namanya tadi blok HTTP underscore out. Nah, di sini kita kasih strip. Nah, ini kita coba misalnya dari sini PC 21 command prompt. Di sini kita coba ping. Nah, dia masih TTL. Ini terus kita coba ke PC 24 ke web browser. Nah, terus kita coba ketikkan lagi www.akademi.sekolahan.com. Ini kita klik go. Nah, di sini kan tidak menampilkan apa-apa karena ini itu diblokir, atau nanti mungkin di sini tuh tulisannya itu request timeout. Nah, kalau kalian lihat di sini completion-nya itu kan 99%. Nah, sebenarnya kita itu sudah berhasil mengerjakan seluruh partnya di Superlab 2. Kita coba cek resolve ke assist dan item. Nah, di sini itu ada konfigurasi yang
kurang tepat. Jadi kita itu untuk kompleksinya itu nggak 100% tapi 99%. Tetapi nggak apa-apa karena kita prosesnya sudah lengkap dan kita pun sudah berhasil untuk mengkonfigurasi seluruh part-part yang ada di Superlab 2 ini. Nah, sekian pembahasan pada video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.